Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Sinta Ferawati MPD dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil PJBL mengenai perbedaan tekanan darah sistolik antara lansia laki-laki dan lansia perempuan. Tetapi sebelum itu izin memperkenalkan diri dan juga anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Silvanina Zahara dengan anggota kelompok yang lain, Puri Fauziawati, Muhammad Wildan, Nisrina Qurrata Ayun, Iklima Alia Atifah Gumelar, dan Lulu Mutia Kulsum. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari proyek PJBL mata kuliah matematika dengan topik perbedaan tekanan darah sistolik antara lansia laki-laki dan lansia perempuan. Baik, yang pertama ada penjelasan mengenai latar belakang yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Posyandu berperan dalam memantau kesehatan lansia, termasuk dalam pemeriksaan tekanan darah sistolik yang penting untuk mengetahui risiko hipertensi. Perubahan fisiologis pada usia lanjut sering menimbulkan perbedaan tekanan darah, dan data juga menunjukkan bahwa lansia perempuan cenderung memiliki tekanan darah sistolik lebih tinggi dibandingkan dengan lansia laki-laki. Untuk yang selanjutnya yaitu ada fenomena yang diamati, kemudian rumusan masalah, serta tujuan yang akan dipresentasikan oleh Iklima. Kepada Iklima saya persilahkan. Fenomena yang diamati, lansia perempuan cenderung memiliki tekanan darah sistolik lebih tinggi karena penurunan estrogen pasca menopause. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yaitu apakah terdapat perbedaan signifikan tekanan darah sistolik antara lansia laki-laki dan lansia perempuan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perbedaan tekanan darah sistolik antara lansia laki-laki dan lansia perempuan. Baik, yang selanjutnya ada metode penelitian yang akan disampaikan oleh Puri Fauziawati. Kepadanya saya persilahkan. Lokasinya dilakukan di Posyandu Sukamulya dengan sampel 77 lansia di atas 60 tahun dengan 39 laki-laki dan 38 perempuan. Instrumennya yaitu tensimeter digital dengan melakukan analisis uji normalitas atau aturan empiris dan uji Mann-Whitney karena data perempuannya tidak normal. Yang selanjutnya analisis menggunakan t-test yaitu menguji data normal atau tidak normal dengan aturan empiris 68%. Yang pertama ada rata-rata tekanan darah sistolik laki-laki, rata-ratanya adalah 151,3, sedangkan simpangan bakunya yaitu 19,43. Dengan rentang di aturan empiris 68% ini ada di interval 131,87 sampai 170,73 dan data yang berada di rentang ini berjumlah 11 dari 15 data atau 73,33% dari total data 68%. Selanjutnya rata-rata tekanan darah intervalnya berada di 131,5 sampai 175,7, di mana data yang termasuk ke dalam rentang ini berjumlah 9 dari 15 data atau 60% dari total data 68%. Persen ini menunjukkan bahwa data laki-laki berada di rentang normal, sedangkan yang data perempuan tidak normal. Hal itu menunjukkan uji ini harus dilakukan dengan non-parametrik atau uji Mann-Whitney U. Selanjutnya, uji non-parametrik menggunakan Mann-Whitney U, yaitu yang pertama menentukan hipotesis. H0-nya adalah tidak ada perbedaan signifikan tekanan darah sistolik antara lansia laki-laki dan lansia perempuan. Sedangkan HA-nya yaitu ada perbedaan signifikan tekanan darah sistolik antara laki-laki dan lansia perempuan. Yang kedua,
Menyusun tabel penyajian data, di sini terdapat 5 kolom. Yang pertama itu ada nomor, 30 nomor. Yang kedua, tekanan darah sistolik. Kolom ketiga itu kelompok, dan kolom keempat ranking. Kolom kelima adalah jumlah ranking laki-laki, dan kolom terakhir jumlah ranking perempuan. Jumlah ranking kelompok laki-laki berjumlah 215,63, sedangkan untuk perempuan berjumlah 236,5. Yang selanjutnya yaitu menghitung U untuk masing-masing kelompok. Untuk U1 yaitu kelompok laki-laki, U1-nya adalah 129,37, sedangkan untuk U2 atau perempuan itu ada 108,5. Sehingga U minimalnya atau U terkecilnya adalah 108,5. Yang terakhir adalah menentukan nilai U kritis. Nilai U kritis ini dilihat dari U tabel kritis, di mana untuk N1 sama dengan 15, N2 sama dengan 15, dengan taraf signifikan alfa yaitu 0,05, U kritisnya ada di 64. Terima kasih kepada Puri Fauziawati. Yang selanjutnya materi mengenai hasil penelitian yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Wildan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk hasil penelitian, yang pertama ada hasil t-test. Dari perhitungan diperoleh hasil U hitung sama dengan 108,5 dan U kritis sama dengan 64. Karena U hitung lebih besar daripada U kritis, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan signifikan antara tekanan darah sistolik antara lansia laki-laki dan juga lansia perempuan. Selanjutnya ada hasil dari statistik deskriptif. Yang pertama itu ada kelompok laki-laki memiliki mean 151,3, standar deviasi 19,43, nilai minimum 123 dan nilai maksimum 191. Selanjutnya kelompok perempuan memiliki mean 153,6, standar deviasi 22,1, nilai minimum sebesar 127 dan nilai maksimum 189. Kedua kelompok tersebut memiliki jumlah data yaitu 15. Selanjutnya ada grafik box plot. Dari box plot tersebut terlihat bahwa sebaran nilai antara KL dan KP cukup mirip. Median keduanya juga hampir sama. Selanjutnya, Terima kasih kepada Muhammad Wildan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan dan juga kaitannya dengan teori gizi yang akan disampaikan oleh Lulu Mutiah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasannya. Dalam interpretasi, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan uji Mann-Whitney U, diperoleh nilai U hitung sebesar 108,5, sedangkan U kritis pada taraf signifikansi 0,05 adalah 64. Artinya, U hitung lebih besar dari U tabel, yaitu H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan tekanan darah sistolik antara lansia laki-laki dan lansia perempuan. Lalu, kaitan teori gizinya yaitu gizi memengaruhi tekanan darah sistolik pada lansia melalui asupan natrium yang dapat meningkatkannya, kalsium yang cenderung menurunkannya, serta status gizi seperti obesitas yang berhubungan dengan peningkatan tekanan darah. Sementara, asupan karbohidrat, protein, lemak, kalsium, dan magnesium tidak menunjukkan hubungan signifikansi pada lansia di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lulu. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Nisrina Qurrata A'yun. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk kesimpulannya itu adalah hasil uji statistik non-parametrik Mann-Whitney U menunjukkan bahwa nilai U hitung lebih besar dari nilai U kritis, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara tekanan darah sistolik lansia laki-laki dengan tekanan darah sistolik lansia perempuan. Dengan demikian, perbedaan yang tampak di permukaan antara tekanan darah lansia laki-laki dan lansia perempuan kemungkinannya itu adalah dari variasi atau bersumber dari variasi individual, bukan perbedaan yang nyata antar kelompok. Selanjutnya itu ada
Untuk sarannya yang pertama, pengambilan data tekanan darah sistolik pada lansia sebaiknya dilakukan di posyandu untuk menjamin kualitas dan konsistensi data. Kemudian yang nomor 2, pengambilan data dilakukan di desa karena kadar posyandu sedang bertugas di wilayah tersebut. Dan yang terakhir adalah layanan kesehatan desa maupun posyandu diharapkan meningkatkan kualitas atau kegiatan screening tekanan darah secara rutin pada lansia untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan juga lebih akurat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada seluruh pemateri atas penyampaiannya. Dengan demikian, presentasi dari kelompok 5 telah selesai. Ini merupakan hasil dari PJBL mengenai perbedaan tekanan darah sistolik antara lansia laki-laki dan lansia perempuan. Terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.